Setiap hari, kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa. Namun, tanpa kita sadari, bahasa yang kita gunakan seringkali tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari kepribadian dan cara berpikir seseorang. Melalui bahasa, orang lain dapat menilai apakah kita sopan, terdidik, dan menghargai lawan bicara. Di era digital yang serba cepat ini, banyak orang mulai terbiasa dengan penggunaan bahasa yang tidak baku, baik dalam percakapan, media sosial, maupun tulisan. Padahal, dalam konteks pendidikan, pekerjaan atau acara resmi, penggunaan bahasa baku sangat penting untuk menunjukkan sikap profesional dan berwibawa. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk memahami lebih mendalam tentang penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, izinkan saya menjelaskan atau memperkenalkan biodata diri saya pribadi secara singkat. Kenalkan, saya Alia Naila Putri dengan NIM 2290240062, jurusan Pendidikan Sosiologi, semester 3, kelas B, dan untuk tugas ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Demates Niadi MPD. Oke, kalian tahu tidak apa itu bahasa baku? Ayo, kalian tahu nggak? Oke, aku jelasin ya. Jadi, bahasa baku itu merupakan ragam bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan, tata bahasa, dan kosakata yang benar. Artinya, dalam bahasa baku, kita harus memperhatikan aturan penulisan, susunan kalimat, serta penggunaan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, bahasa baku menjadi pedoman utama dalam berkomunikasi secara resmi agar pesan yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh semua orang, tanpa menimbulkan makna ganda atau salah tafsir. Definisi ini dijelaskan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. PUEBI inilah yang menjadi acuan kita dalam menulis dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku bukan hanya sekedar pilihan kata yang sopan, tetapi juga bentuk bahasa Indonesia yang mengikuti aturan resmi, sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi formal, seperti pembelajaran, surat menyurat, karya tulis ilmiah, dan kegiatan akademik lainnya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari bahasa baku ini? Jadi, ciri-ciri ini tuh penting ya untuk kita pahami agar kita itu bisa menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dalam situasi resmi maupun akademik. Ciri yang pertama, bahasa baku menggunakan ejaan sesuai dengan kaidah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Artinya, penulisan dan pengucapan katanya harus mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya, kata aktif merupakan bentuk baku, sedangkan bentuk aktif adalah bentuk yang tidak baku. Ciri yang kedua, bahasa baku itu memiliki struktur kalimat yang jelas dan juga logis. Nah, dalam sebuah kalimat baku, unsur kalimat seperti subjek, predikat, dan keterangan itu harus tersusun dengan baik. Contohnya, kalimat "saya pergi ke perpustakaan untuk belajar" adalah kalimat baku karena memiliki struktur yang lengkap dan juga jelas. Ciri yang ketiga, yaitu pemilihan katanya tepat dan tidak rancu. Artinya, kata yang digunakan harus sesuai dengan maknanya agar pesan tersampaikan secara benar. Contohnya, kata efektif itu berarti berhasil guna, bukan sekedar cepat. Nah, dengan menggunakan kata yang tepat, kita itu bisa menghindari kesalahpahaman dengan komunikasi. Dan ciri yang keempat,
bahasa baku itu tidak menggunakan bahasa daerah maupun bahasa gaul. Jadi penggunaan bahasa daerah atau istilah gaul itu sebaiknya hanya digunakan dalam percakapan santai, sedangkan dalam konteks resmi seperti sekolah, pekerjaan, atau kegiatan akademik itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sebagai contohnya, bentuk kalimat saya tidak mengerti itu merupakan bentuk baku, sedangkan aku kagak paham termasuk bentuk yang tidak baku. Jadi, secara sederhana, bahasa baku itu bisa dikenali dari ketepatan ejaan, dari kejelasan struktur kalimat, ketepatan pemilihan kata, serta kesesuaian dengan konteks penggunaan. Nah, dengan memahami dan menerapkan keempat ciri ini, kita itu bisa berkomunikasi dengan lebih baik, sopan, dan teratur dalam berbagai situasi. Lalu, apa sih pentingnya penggunaan bahasa baku ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi, bahasa baku itu sangat penting ya kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa alasannya? Yang pertama, bahasa baku itu berfungsi sebagai alat komunikasi resmi. Jadi, di dalam kegiatan formal seperti sekolah, dunia kerja, atau dalam acara kenegaraan, bahasa baku itu digunakan agar pesan tersampaikan dengan jelas, sopan, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Alasan kedua, bahasa baku itu menjadi identitas dan jati diri bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita itu patut bangga karena memiliki bahasa nasional yang menyatukan keberagaman daerah dan budaya. Nah, dengan menggunakan bahasa baku, kita menunjukkan rasa cinta dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Alasan ketiga, penggunaan bahasa baku membantu menghindari kesalahpahaman. Bahasa tidak baku itu kadang memiliki arti yang berbeda gitu di tiap daerah atau di lingkungan. Nah, sedangkan bahasa baku itu memiliki makna yang sudah disepakati bersama, sehingga lebih mudah dipahami oleh semua orang. Nah, untuk alasan keempat, bahasa baku itu mencerminkan sikap sopan, profesional, dan berpendidikan. Seseorang yang menggunakan bahasa baku dan berbicara atau menulis itu akan terlihat lebih berwibawa dan juga dihormati oleh lawan bicara. Nah, hal ini tuh sangat penting terutama saat berkomunikasi dalam lingkungan akademik maupun pekerjaan. Dan untuk alasan yang terakhir, bahasa baku itu juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kita tahu, di Indonesia ini kita memiliki ratusan bahasa daerah. Namun dengan adanya bahasa baku, seluruh masyarakat dari berbagai wilayah itu bisa tetap saling berkomunikasi tanpa hambatan. Nah, bahasa baku itu menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat di tanah air. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahasa baku ini memiliki peran penting dalam menjaga kejelasan komunikasi, menunjukkan rasa hormat, serta memperkuat identitas nasional kita. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita itu tidak hanya berkomunikasi dengan baik, tetapi juga turut menjaga kehormatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Oke, itu tadi merupakan alasan-alasan kenapa penggunaan bahasa baku ini tuh sangat penting ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, itu ada contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Ini ada dua kolom, untuk di sebelah kiri yaitu yang tidak baku dan di sebelah kanan yaitu baku. Misalnya kata gimana kabarnya itu merupakan bahasa tidak baku, sedangkan bahasa bakunya yaitu bagaimana kabarnya. Nah, untuk contoh berikutnya, udah makan belum? Itu merupakan kata yang tidak baku, sedangkan kata sudah makan belum itu merupakan kata baku. Contoh ketiga, mengapa kamu telat? Itu merupakan bahasa yang tidak baku, sedangkan untuk kata mengapa kamu terlambat itu merupakan bahasa baku. Untuk selanjutnya, contohnya ada gak usah repot, itu tuh merupakan bahasa yang tidak baku, sedangkan untuk kata tidak usah repot itu merupakan bahasa baku. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi dapat kita lihat bahwa perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku itu terletak pada pemilihan kata, struktur kalimat, serta kesesuaian konteks penggunaannya. Nah, bahasa baku itu terdengar lebih sopan ya,
jelas dan juga mudah dipahami. Sedangkan bahasa tidak baku itu kurang sopan dan juga kurang mudah dipahami gitu bahasanya. Dan untuk bahasa baku ini lebih cocok ya digunakan di dalam situasi resmi seperti sekolah, tempat kerja, atau acara formal. Sementara untuk bahasa tidak baku itu boleh aja digunakan dalam situasi yang santai, misalnya ketika kita itu berbicara dengan teman sebaya ataupun juga keluarga. Jadi kuncinya adalah menempatkan bahasa sesuai dengan situasinya. Dengan begitu, kita bisa tetap berbicara dengan bahasa baik tanpa kehilangan rasa keakraban dalam berkomunikasi. Nah, setelah kita tadi membahas contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku, selanjutnya yaitu tentang penerapan bahasa baku dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah saya terterakan ada 4 ya. Yang pertama itu penerapan di lingkungan sekolah ataupun kampus. Nah, di lingkungan pendidikan, bahasa baku itu digunakan saat berdiskusi di kelas, menulis laporan, membuat karya ilmiah, maupun saat berbicara di depan guru atau dosen. Hal ini menunjukkan bahwa kita itu menghargai proses belajar dan menjaga etika komunikasi akademik. Yang kedua, ada penerapan di lingkungan kerja. Jadi bahasa baku di lingkungan ini tuh digunakannya dalam surat menyurat resmi, laporan kegiatan, rapat, serta komunikasi dengan atasan ataupun juga rekan kerja. Nah, dengan menggunakan bahasa baku, kita akan terlihat lebih profesional dan juga mudah dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bahasa baku ini dalam lingkungan masyarakat itu digunakan saat kita itu berbicara dalam acara resmi, rapat warga, kegiatan sosial, atau penyampaian pendapat di tempat umum. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kita itu menghargai lawan bicara dan juga menjaga kesopanan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, itu ada penerapan di media sosial. Jadi di era digital saat ini tuh pasti kita tuh sering ya menulis apapun itu di media sosial. Nah, meskipun bersifat santai, ketika membuat konten edukatif, informasi publik atau tulisan profesional tuh sebaiknya kita tetap menggunakan bahasa baku agar pesan yang disampaikan itu jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi penerapan bahasa baku itu dapat kita lakukan dimanapun dan juga kapanpun, asalkan kita itu mampu menyesuaikan bahasa dengan konteks dan juga situasi. Dan dengan begitu, kita itu tidak hanya berkomunikasi dengan baik, tapi juga turut menjaga dan menghormati bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, untuk referensi penjelasan yang dari awal sampai saat ini saya sebutkan atau saya jelaskan, itu saya mengambil sumber referensinya dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Baik, selesai sudah penjelasan tentang penggunaan bahasa baku di dalam kehidupan sehari-hari dari awal hingga akhir. Jadi saya akan mengulang atau akan memberikan sesuatu kata ya sebelum mengakhiri presentasi kali ini. Jadi bahasa baku itu bukan sekedar aturan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan lawan bicara. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita sedang berkontribusi menjaga warisan budaya bangsa dan memperkuat identitas nasional kita. Jadi sebagai generasi muda, mari kita tunjukkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa baku di tempat yang tepat dan tetaplah santai menggunakan bahasa sehari-hari saat bersama teman, karena kuncinya adalah tahu kapan dan di mana kita harus berbahasa yang tepat. Ingatlah, bahasa menunjukkan bangsa dan cara berbahasa menunjukkan kepribadian seseorang. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sampai jumpa semuanya di video berikutnya, dan mari bersama-sama bangga bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.